Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Bimbo Aremania. Saya sekarang berada di Ngujang Tulungagung. Kenapa saya di sini? Karena saya dengar di Ngujang ada tempat untuk mencari pesugihan. Ya mungkin ada orang-orang yang ingin kaya, ingin menumpuk harta atau punya masalah pribadi, datang ke tempat pesugihan itu untuk memecahkan masalah pribadinya termasuk masalah keuangan. Apa benar tempat itu tempat untuk mencari pesugihan? Oke, kita datangi tempat. Sampai nanti. Untuk mencapai Ngujang itu kita naik kereta api. Stasiun Ngujang berada satu stasiun di utaranya Tulungagung. Jadi menggunakan kereta api Penataran dan Dohok, baik dari Malang ataupun dari Surabaya, turun di stasiun Ngujang. Kemudian kita berjalan kaki kira-kira 1 km atau naik angkutan ojek online, ojek offline. Setelah naik ojek online kira-kira 5 menit, saya sampai di TPU Ngujang. TPU Ngujang inilah yang terkenal untuk tempat mencari pesugihan. Ya, kita masuk ke dalam. Ini tempat kuburan lama ini. Oh, itu dia. Ada monyetnya. Ini juga monyet. TPU Ngujang ini berada tepat di pinggir jalan besar dan juga agak jauh sedikit ada Sungai Berantas. Jadi di sini tempatnya lumayan ramai, tidak terasa suasana mengerikan, suasana yang menakutkan sama sekali. Benar-benar seperti itu kuburan biasa. Oke, selamat siang Pak. Saya Adi Aremania, saya berasal dari Malang. Saya ini mendengar bahwa di Ngujang sini adalah salah satu tempat untuk nyari pesugihan. Soalnya saya sudah beberapa kali datang ke tempat-tempat seperti itu, misalnya di Cilacap itu Gunung Sandil, Gunung Kawi, kemudian ada di Jombang segala. Tapi semuanya kalau saya tanya apakah benar tempatnya untuk nyari pesugihan, semuanya pasti menolak. Oh bukan, ini tempat untuk ngalah berkah. Orang-orang datang sini untuk mengucapkan terima kasih karena waktu di sini berdoa berhasil, kemudian ke sini melakukan pujian, melakukan selamatan. Nah, semua orang kebanyakan kalau pesugihan coba yang di Ngujang yang banyak monyetnya itu. Makanya saya ke sini tanya ke Bapak sebagai juru kunci di sini gimana ceritanya. Nah, sebenarnya awal-awalnya silakan kenalkan diri dengan Pak siapa? Nama saya Ribut Katena. Pak Ribut. Ya, kalau di sini saya dipanggil Mbah Ribut. Mbah Ribut. Ya. Saya jadi juru kunci meneruskan dari kakek atau keluarga. Mulai tahun 2000 sampai sekarang sudah berjalan 23 tahun. Iya, Pak. Sebenarnya pengertian itu benar, tapi kadang salah yang mengartikan. Karena pengertian pesugihan itu luas, ya. Sebelum saya mengupas arti daripada pesugihan, saya kupas contoh lah yang mudah, pengobatan. Pengobatan, ya, sakit ya. Nah, pengobatan itu pasti orang mau cari sembuh. Pasti. Cari sembuh itu syariatnya banyak, bisa ke dokter, bisa ke tabib, bisa alternatif yang lain, dukun kiai. Itu tinggal keyakinan masing-masing. Hakikatnya nanti mereka ingin sembuh. Ya, kalau syariat itu kan cuma saran. Jadi apapun obatnya, kalau memang jodoh bisa sembuh. Kalau Tuhan menghendaki, kalau tidak jodoh tidak sembuh. Ya. Nah, kita kembali lagi kepada konteks pengertian pesugihan.
pesugihan itu sebenarnya luas. Arti kata pesugihan itu kan kekayaan. Orang datang ke siapapun bersyariat, minta doa orang tua pun, kalau hakikatnya mereka ingin hidup enak, itu pun nggak cari pesugihan, lewat doanya orang tua. Betul, Ya. betul. Orang datang ke luar negeri, mereka pergi ke sana pun, itu pun juga saya bisa artikan cari pesugihan lewat jadi tenaga kerja, entah Ya. TKI atau TKW. Ya. Datang ke tempat ngujang sini pun bisa diartikan cari pesugihan. Tapi sarana syariatnya ngalah berkah, bukan kayak mendadak, bukan cari tuyul, bukan cari pelorong, bukan cari uang lipat ganda. Jadi orang datang ke sini setelah berdoa dia juga berusaha lah. Pak, ya? Iya, wong syariat itu sarana, hakikatnya tetap yang maha kuasa. Kenapa ngujang itu terkenal pesugihan? Karena rata-rata orang yang kesini tuh maunya kaya. Belum ada yang kesini maunya miskin. Nggak ada lah Pak. Tapi kaya lewat bekerja, kaya lewat usaha, kalau ketemu jodoh. Karena jodoh itu nggak bisa diminta, nggak bisa ditolak. Ya. Kita berdoa dengan keyakinan kita masing-masing aja, kalau memang Tuhan menghendaki bisa terkabul. Ya. Lebih-lebih ke tempat keramat, lebih-lebih ke tempat para wali. Itu kan keyakinan masing-masing. Jadi pengertian pesugihan itu luas, ya. Tapi orang taunya yang sempit. Kalau pesugihan itu cepat, singkat, korban tumbal, itu kan pengertian sempitnya, yang luasnya tidak diartikan. Ya. Nah, pengertian itu yang kadang menjadi salah tafsir, kadang salah cerita, kadang salah paham. Yang harus dengan korban tumbal. Itu kan ininya kan Pak ya, ngalah berkahnya itu ya. Iya. Sebenarnya orang kesini pun ngalah berkah. Ada yang kesini sekedar tawasul. Ya. Tawasul itu kirim doa. Ya. Tentu mereka mendoakan para leluhur yang ada di sini sesuai keyakinan masing-masing. Ya. Tidak perlu sarana, tidak perlu syarat, namanya kirim doa. Ada yang nyekar itu mohon doa. Ya Tapi mohon. orang-orang seperti itu datang ke sini kirim doa atau doa. Kenapa mereka tidak melakukan di tempat lain? Mungkin karena kesini itu lebih apa ya? Lebih kusuk atau lebih bagaimana Pak? Ya itu kan karena keyakinan mereka, sugestinya mereka. Sugestinya ya. Dikala sudah orang itu sudah punya keyakinan, itu tidak bisa disalahkan. Ya. Orang mungkin tuntunan bisa sama, tapi keyakinan kan beda. Karena keyakinan itu sifatnya pribadi. Kalau tuntunan sifatnya umum. Maka dikala harus dipilah antara tuntunan dan keyakinan. Ya. Di balik tuntunan ada keyakinan, tapi di balik keyakinan belum tentu kalau itu tuntunan. Ya. Kalau tuntunan itu sifatnya ke agama. Kalau keyakinan, ya, sifatnya kan pribadi. Jadi pengertian pesugihan itu sebenarnya luas. Karena orang yang menceritakan itu cuma secara singkat, contoh yang mudah. Kalau ingin kaya, kalau ingin cepat, datang aja ke ngujang-ngujang tempat pesugihan. Sedangkan yang mendapat cerita orang yang lagi kepepet, hutangnya banyak, usahanya hancur, mereka lari ke sini. Tapi tidak pernah mengerti tata cara yang di sini. Tahunya cerita di luar, ya tidak berhasil. Kalau ingin kaya, kalau ingin cepat, datang aja ke ngujang-ngujang tempat pesugihan. Benar, lantaran usaha kalau ketemu kalau kesini carinya tuyul, kesini carinya pelorong, kesini carinya uang lipat ganda, ya bukan tempatnya. Nah, ini yang harus dipilah, yang harus dimengertikan di masyarakat. Sedangkan orang ngalah berkah di sini supaya dapat berkah, ini yang paling sulit dijalani. Mereka harus sabar, mereka harus ikhlas, mereka harus teman-teman itu kalau orang bahasa Indonesia sungguh-sungguh. Dikatakan uang teman itu nggak mau ngapusi, nggak mau goroh. Dikatakan ikhlas menerima, kalau nggak menerima ya nggak, ya hilang keikhlasannya. Dikatakan sabar itu ya nggak boleh ditunggu, kalau ditunggu hilang kesabarannya. Ini yang kontak yang paling sulit. Nggak usah datang ke tempat keramat, kita jalankan dengan keyakinan kita, dengan sabar, ikhlas, sungguh-sungguh. Apa yang kita inginkan Tuhan tuh mengabulkan. Cuma kapan dikabulkan kita kan nggak bisa menentukan. Tinggal keyakinan kita, karena kalau ditunggu hilang kesabarannya, kalau nggak diterima hilang keikhlasannya. Kalau nggak, banyak juga orang datang ke sini keyakinannya itu masih setengah-setengah atau gimana, sehingga ya akhirnya ya nggak berhasil ya Pak. Adanya mereka nggak berhasil tuh menurut saya yang saya lihat, satu,
Mereka sudah salah informasi dulu. Ya. Pengertiannya itu cuma luarnya, tidak tahu dalamnya. Ibarat judul, cuma tahu judulnya, tidak tahu isinya. Dua, mereka tanpa dibekali dengan kemampuan. Tiga, mereka tanpa desain dengan ikhtiar usahanya. Ya, itu yang menjadi kendala. Ya. Sekarang orang penghasilannya satu hari cuma 50.000, terus pengeluarannya 150. Dari mana yang 100? Walaupun kesini tiap hari pun tidak akan kaya. Itu yang menjadi permasalahan. Tapi kalau mereka kesini ngalah berkah, usahanya lancar, sudah lagi. Ya. Gitu. Mereka yang punya hutang bisa membayar hutangnya. Terus orang-orang itu ke sini mau doa itu bagaimana? Pak Ribut yang membimbingnya, atau mungkin dia membawa guru spiritualnya sendiri ke sini, atau bagaimana, Pak? Kalau yang sering, karena saya sebagai juru kunci, ya. Juru kunci itu kan pemandu, ya. Juru kunci kan pembuka. Ya saya tentunya membantu mereka dari awal itu, bantu. Soal nanti setelah itu mau berdoa sendiri-sendiri. Gitu. Ya. Jadi yang menjadi persoalan itu bukan masalah juru kuncinya, bukan masalah tempatnya, bukan apa sarannya. Yang menjadi salah, permasalahan itu kadang situasi kondisi. Ibarat orang harusnya operasi, di sini cuma obat jalan, ya nggak nyambung kan. Contohnya, mereka tanggungannya mendesak, harus bayar ini dalam sekian waktu ini. Sedangkan sini sarana lantaran usaha, sarana pekerjaan nggak nyambung. Mereka kesini bukan untuk cari kaya, mereka kesini bukan untuk cepat bayar utang, tapi mereka kesini sebenarnya mencari keberkahan, kelancaran usaha. Ya. Kalau usahanya lancar, usahanya berkah, ya tentu bisa bayar utang, tentu bisa kaya. Tapi kan perlu proses. Tidak seperti membalikkan telapak tangan seperti cerita-cerita di luar. Ya. Itu ya. Maka ini yang jadi kadang informasi di luar ini simpang siur soalnya, Pak. Contoh yang mudah. Di luar kadang dimasukkan di YouTuber, kadang dimasukkan di internet, YouTube. Ya. Di sini kata harus lihat sumur, siapa yang dilihat yang jadi korban. Padahal ritual itu enggak ada. Tapi karena mereka sudah terpengaruh oleh cerita yang membawa cerita tadi. Nah. Jadi Pak Ribut sebagai juru kunci memang nggak ada apa ya, tuntunan sampai ke sumurnya atau ke makamnya khusus gimana tuh nggak ada. Ya memang bukan itu kan cerita di luar. Ya. Maka dikala orang datang ke sini ingin tahu, itu tugas saya, itu kewajiban saya memberi keterangan. Soal meluruskan, Mbak. Soal saya sudah saya kasih keterangan, mereka itu percayanya di luar itu monggo yang percaya. Ya. Saya tidak harus mempercayakan keyakinan saya, tapi tugas saya harus memberi keterangan. Ya. Contoh yang mudah, dikala jenengan sekarang ini saat ini nampak ini, dikala kita wawancara tanpa satu ekor pun monyet, orang bilang wah hilang itu, padahal nggak hilang, karena ini sekarang posisinya di bawah jembatan itu. Oh, istirahat. Ya, itu sampai ada lihat di sana. Sedangkan yang dia cuma di sini. Dikala dipanggil dikasih makan, mereka datang sendiri. Ceritanya sudah beda lagi. Dihubung-hubungkan dengan kera goib. Kera goib itu kadang datang, kadang enggak, kadang nampak, kadang enggak, kan gitu. Sedangkan di sini itu bukan kera goib, tapi kera yang dilindungi goib. Kalau kera goib hanya orang tertentu yang bisa melihat. Kalau kera nyatanya jenengan kan juga bisa melihat tadi. Ya. Kalau jenengan itu bisa melihat, berarti itu kan kera biasa, bukan kera goib. Nah ini yang harus diluruskan. Itu katanya di luar itu apa? Gantinya tumbal. Itu kan ceritanya. Terus nanti tumbalnya itu mati, berwujud lah jadi monyet-monyet di sini. Sekarang secara logika, gitu. Sekarang gini, secara logika, kalau orang yang datang ke sini cari syariat atau ke sini mati menjadi kera atau jadi korban, terus kalau kera sini mati jadi apa? Kan gitu. Tadi sudah saya jelaskan, ini bukan kera goib, tapi kera yang dilindungi goib. Kalau kera goib banyak orang tertentu yang bisa melihat. Nah, ya, sama jenengan nampak gitu, itu bukan kera goib, kera yang dilindungi goib. Nah, berarti kalau itu kera goib, orang semua bisa melihat goib semua, kan gitu. Ini yang harus diluruskan. Ya. Ini karena apa? Cerita di luar ini yang harus. Ya. Selama di luar bercerita, di sini syaratnya kalau ingin cepat kaya datang ke sana spontan, nanti lihat sumur, siapa yang dilihat yang jadi korban.
orang sudah terobsesi cerita itu kayak yang di TV-TV itu. Sedangkan di sini kan nggak pernah ada yang seperti itu. Pada waktu Mister Tukul jalan ke sini sudah saya jelaskan semuanya. Itu dibuka untuk umum. Wah, ini nggak ada. Sumurnya nggak ada. Itu cerita Pramupasa aja di luar. Tujuannya supaya orang tidak ke sini karena ketakutan itu. Ya, Tapi justru orang yang nekat, mereka malah datang ke sini. Itu yang menjadi persoalan ya. Oke, ya. Ada orang yang diwawancarai seakan-akan itu sebagai orang yang asli sini, padahal itu bukan. Itu untuk hanya mempermanis wajah. Karena kalau cerita itu cuma dari saya, ya nanti kurang pas. Ya, ya. Kalau dari luar juga kurang pas. Nah, kayak kemarin juga ada cerita dari Bali, jauh-jauh dari Bali ke sini. Mereka informasinya di sini katanya ada tuyul, ada harga 1 juta, 2 juta, bahkan 10 juta pun dibayar. Tapi kalau tuyulnya enggak ada. Kalau tuyul di sini tuh ada, cuma di sini bukan tempat orang cari tuyul. Nah, sampai segitunya ya di luar itu ya. Ada lagi cerita dari Probolinggo. Ya. Kanan di sini katanya uang sekian jadi sekian dalam waktu sekian hari. Terus kalau enggak ada buktinya, siapa yang tanggung jawab? Akhirnya malah justru dimanfaatkan orang-orang yang enggak tanggung jawab ya. Kalau ini TPU ini sendiri, ini TPU umum, Pak? Iya, TPU umum. Nah, ini TPU Desa Ngujang, maka di situ ada makam Desa Ngujang ya. Tapi di sini ada yang sebelah sini ada yang tidak terawat. Nah, ya, rumputnya banyak. Itu bukan orang Ngujang, itu orang Tapan tetangga sebelah. Nunut di sini, selain nunut itu bahasa Indonesianya numpang ya. Tapi tidak terjaga. Kalau yang sama lihat ini ada yang lagi bersih-bersih, itu yang ikut saya. Jadi kalau sebelah yang kanan, yang agak sana itu tempat yang Ngujang, itu yang bersih. Jadi kadang pengertian itu benar tapi menjadi salah karena informasi yang dibenarkan. Ada kata di sini benar bisa kaya, ndak usah becak, ndak usah nguli ke sini kaya semua. Syariat itu sarana, hakikatnya yang maha kuasa. Gitu. Nah, sedangkan orang ceritanya cuma tahu judul simpelnya aja. Gitu. Kalau ini sejarah, ada mungkin sejarah, mungkin dulu pernah kerajaan apa atau mungkin kiai apa di sini ada. Kalau sejarah itu dikaitkan, nah sekarang gini, ini nanti saya menerangkan tentang adanya Kera di Ngujang. Menjadi 3 versi, terus nanti mana yang benar kembali yang punya keyakinan. Kalau saya kaitkan dengan Desa Ngujang, itu Kera itu nanti sudah ada sebelum desa. Kok bisa, Pak? Bisa. Ya. Ngujang itu terdiri daripada 2 suku kata, Ngu dan Jang. Ngu itu bisa dikatakan tempat, atau Nguk itu suaranya Kera, Jang itu waktu memberi wejangan. Konon dulu Sunan Kalijogo itu pernah menyebarkan agama Islam, pernah singgah di sini ya. Yang Sutono Renggo ini terhitung murid kesayangan. Nah, kalau orang Jawa kinasih. Karena di sini banyak Sutono-Sutono, ada Sutono Bulak, Sutono Cikal, Sutono Gilang, Sutono itu Sutono-Sutono, sebutan Sutono ya. Ada Sutono Renggo, ada ya. Nah, di waktu memberi wejangan murid-muridnya itu ada suara Kera ngak-nguk. Maka untuk mengingat kalau desa sini nanti ramai, disebut Desa Ngujang. Nah, suaranya Kera. Nah, ya. Berarti kalau gitu Kera ini sudah ada sebelum desa sini ada. Iya, itu satu versi ya. Nah, kalau dikaitkan dengan nama desa. Konon ada juga cerita yang saya terima dari kakek-kakek dulu. Waktu Sunan Kalijogo memberi wejangan murid-muridnya, ada santriwan-santriwati yang naik ke pohon. Maka berujarlah Sunan tadi, yang lainnya naik, yang mencari ilmu agama kok malah naik ke pohon kayak ke Kera. Mungkin ucapan sabda seorang wali atau seorang sunan bisa menjadi kenyataan. Ada lagi versi yang ketiga, yang tadi di awal sudah sampean tanya. Katanya Kera di sini itu hasil jelmaan orang yang cari kesudahan. Sering saya garis bawain tidak benar. Kalau orangnya nggak ada. Kalau orang mati jadi Kera, kalau Kera sini mati jadi apa? Karena Kera sini itu bisa mati. Ya, gitu ya. Terus mana yang benar? Allahu a'lam. Mereka yang percaya ya, kembali ke masing-masing kan gitu. Karena kepercayaan itu, ya nama kalau sudah percaya,
kadang batu aja saudara ada. Nah, itu kan yang percaya. Kalau tidak percaya, kalau kejadiannya si Ponari, nah, bukan Ponari yang menyembuhkan, lewat lantaran batu yang ada karomanya itu bisa menjadi kesembuhan. Jikalau orang percaya. Kalau tidak percaya, nyatanya kalau tidak jodoh. Percaya dan yakin belum tentu jodoh. Tapi kalau sudah jodoh melebihi kepercayaan. Nggih Pak Ribet, matur suwun sangat. Ya. Terima kasih banyak atas informasinya. Mudah-mudahan yang informasi simpang siur di luar itu saya coba untuk meluruskan, membantu untuk membetulkan ini loh, apa pemikiran yang benar itu seperti ini. Pak Ribet, matur suwun sangat. Sama-sama ya. Matur suwun. Halo lagi. Sudah dengar penjelasan dari juru kunci Pak Ribetnya teman ya. Jadi sesuai dengan yang disampaikan oleh juru kunci tersebut, di TPU Mujang ini bukan tempat untuk nyari pesugihan atau untuk mengabulkan doa apapun. Orang datang ke sini untuk menggandakan uang, nyari tuyul, nyari apa, itu semua bullshit alias bohong. Kalau ada ya berita di internet, di koran, ngomongnya orang mendadak kaya karena sudah datang ke TPU Mujang ini, itu salah besar. Ini harus diluruskan ya. Orang datang ke sini mungkin karena kalau berdoa di sini bisa lebih khusyuk, lebih mendekatkan dirinya kepada yang kuasa, mungkin itu masih masuk akal. Tapi kalau datang ke sini, datang ke sebuah makam, ke tempat petilasan leluhur, kemudian meminta ke makam itu, ke leluhur itu, agar dia disembuhkan dari sakitnya, menjadi kaya mendadak, utang-utangnya semua bisa terbayarkan, itu semua nggak masuk logika, itu salah besar. Ya, yang datang ke sini itu memang benar-benar orang wisata seperti saya datang ke sini. Anggapan bahwa kera-kera ini semua yang ada di makam ini jelmaan dari orang-orang yang jadi tumbal. Itu pun dari mana datangnya cerita itu? Ya, tergantung keyakinan semua. Keyakinan masing-masing. Ya, yang pasti tempat ini bukan tempat untuk nyari pesugihan. Berita-berita miring yang di luar itu harus segera diluruskan dan dibetulkan. Demikian informasi dari Adi Bimbo Armansyah. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.